Baiklah, saat ini saya akan memaparkan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Implikasi Teori Lokasi Kristaller dan Loss dalam studi kasus Pasar Rakyat Tembatu. Tugas atau makalah ini adalah pemenuhan tugas untuk mata kuliah Perencanaan Wilayah Agribisnis dengan dosen pengampu Dr. Shirley G. Jokom, SPMSI, dan disusun oleh saya sendiri, Agri Lonto. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pasar Rakyat Tembatu merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Luas lokasi pasar ditinjau dari luas lokasi pasar maupun jumlah pedagang yang ada, terletak di Kecamatan Tembatu, Desa Betalan 1 dengan letak lokasi pasar yang strategis dengan radius pelayanan regional membuat Pasar Rakyat Tembatu melayani masyarakat yang ada di Kecamatan Tembatu dan sekitarnya. Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat Tembatu tidak hanya berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara saja, tetapi juga masyarakat yang berada di luar Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini tentu terjadi atas dasar pertimbangan pemerintah setempat untuk menempatkan lokasi Pasar Rakyat Tembatu, salah satunya berdasarkan teori Kristaller dan Loss, yang menjadi salah satu teori penunjang dalam menganalisis sebuah lokasi dalam suatu wilayah. Dengan begitu, penulis ingin menganalisa implikasi dari teori Loss dan Kristaller terhadap eksistensi Pasar Rakyat Tembatu di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teori lokasi keruangan dalam hal ini, teori Loss dan Kristaller, bagaimana fenomena lokasi dan keruangan yang terbentuk khususnya di kawasan Pasar Rakyat Tembatu. Bagaimana permasalahan terkait fenomena lokasi dan keruangan di Pasar Rakyat Tembatu berdasarkan implikasi teori Loss dan Kristaller. Kemudian tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami teori lokasi keruangan, dalam hal ini teori Loss dan Kristaller. Mampu mengidentifikasikan fenomena lokasi dan keruangan yang terbentuk, khususnya di kawasan Pasar Rakyat Tembatu. Mampu menganalisa permasalahan terkait fenomena lokasi dan keruangan di Pasar Rakyat Tembatu berdasarkan implikasi teori Loss dan Kristaller. Kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Kita masuk pada penelitian atau kajian terdahulu. Di sini ada penelitian atau kajian terdahulu dari Ajeng D. Ristawe tahun 2015 dengan judul Implikasi Teori Lokasi Kristaller dan Loss terhadap penentuan lokasi kantor resort Taman Nasional Gunung Merbabu, dengan objek formal teori lokasi dan objek materialnya implikasi teori lokasi Kristaller dan Loss. Dari penelitian di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak objek kajiannya. Penelitian di samping mengkaji tentang kantor resort Taman Nasional. Adapun penelitian kali ini membuat kajian tentang Pasar Rakyat. Sedangkan kesamaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini adalah lebih mengacu kepada penelitian lapangan dan orientasi penelitian yang mengarah kepada implikasi teori lokasi Kristaller dan Loss. Kita masuk pada konsep dasar teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order, kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Kutip dari Tarigan 2006. Kemudian aksesibilitas adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana, perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung, termasuk frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Kita masuk pada
teori lokasi kristaler. Latar belakang teori lokasi kristaler. Central Place Theory dikemukakan oleh Walter Kristaler pada 1933. Teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat sentral. Tempat sentral tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Bentuk pelayanan tersebut digambarkan dalam segi enam atau heksagonal. Kemudian konsep dasar teori lokasi kristaler. Konsep dasar dari teori central place adalah threshold dan range. Threshold adalah jumlah minimal atau penduduk atau pendapatan yang diperlukan untuk melancarkan dan menyelaraskan unit pelayanan. Sedangkan range adalah jarak maksimum yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat. Range selalu besar dibandingkan dengan threshold. Konsep dasar ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang terkonsentrasi atau terpusat. Teori central place membagi wilayah menjadi beberapa orde, di mana semakin besar orde maka semakin luas jangkauannya. Orde yang lebih besar akan memenuhi kebutuhan orde di bawahnya. Market area memiliki bentuk heksagonal seperti gambar di atas ini. Hal ini karena bentuk heksagonal merupakan bentuk yang kompak tanpa menyisahkan suatu ruang maupun tanpa adanya tumpang tindih. Masuk pada pembahasan teori central place ketiga atau pasar. Untuk membangun lokasi pasar ataupun fasilitas umum lainnya, sekurang-kurangnya harus di kawasan yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap sepertiga penduduk dari keenam kawasan yang ada di sekitarnya, seperti gambar di bawah ini. Sebagai penunjangnya, maka dalam pembangunan lokasi tersebut perlu diperhatikan yang pertama, jalan beserta sarana angkutannya, kedua, tempat parkir, dan yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Kita masuk pada teori lokasi loss. Kita masuk pada latar belakang teori lokasi loss. Dalam bukunya yang berjudul The Economics of Location, August Loss menjelaskan tentang teori lokasi industri. Jika pada teori Weber, asumsi semua barang yang diproduksi akan laku terjual, Loss mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang diharapkan. Semakin jauh lokasi pasar, konsumen semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi pasar semakin mahal. Loss juga menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar. Kemudian, konsep dasar teori lokasi Loss. Pemikiran Loss adalah untuk mencari lokasi yang memaksimalkan keuntungan, di mana total pendapatan melebihi total biaya pada jumlah produksi yang terbesar. Aplikasi konsepnya dicontohkan pada produksi pertanian yang memungkinkan adanya perdagangan jika terdapat surplus produksi komoditas. Kemudian kita masuk pada pembahasan teori lokasi loss. Teori loss berasumsi bahwa suatu daerah yang homogen, yang mempunyai distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata, serta selera konsumen yang sama. Contoh kegiatan tersebut merupakan pertanian yang mempunyai skala kecil, yang pada dasarnya dihitung untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing petani. Akan timbul perdagangan baru apabila terdapat kelebihan produksi. Menurut pendapat Loss, pada akhirnya luas daerah pasar masing-masing petani penjual akan menyempit, dan dalam keseimbangannya akan terbentuk segi enam beraturan. Bentuk ini menggambarkan daerah penjualan terbesar yang masih dapat dikuasai setiap penjual dan berjarak minimum dari tempat lokasi kegiatan produksi yang bersangkutan. Kita masuk pada bab 3 pembahasan. Pemilihan lokasi. Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten dari Provinsi Sulawesi Utara dengan pusat pemerintahan ada di Kota Ratahan. Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 12 kecamatan serta 144 kelurahan dan desa. Kabupaten ini memiliki 106.899 penduduk dari data BPS 2019. Batas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut. Sebelah utara yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, sebelah timur Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku, sebelah selatan Laut Maluku dan Kabupaten Belaung Mongondo Timur, dan sebelah barat Kabupaten Minahasa Selatan. Lokasi penelitian berada di Pasar Rakyat Tombatu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut data yang didapat dari BPS tahun 2018,
terdapat 34 kios, 142 los, dan 57 pelataran yang terdapat di Pasar Rakyat Tembatu. Ini berarti ada lebih dari 233 pedagang yang ada di pasar tersebut. Kita masuk pada faktor-faktor lokasi. Menurut Badan Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2001, pembangunan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis. Kedua, luas lahan yang dapat menampung bangunan dan fasilitas. Yang ketiga, akses transportasi dan komunikasi yang mudah. Dan yang terakhir, bukan daerah rawan banjir. Kita masuk pada implikasi teori terhadap lokasi yang dipilih. Radius pelayanan. Dari data BPS diperoleh jumlah penduduk di Kecamatan Tembatu, Tembatu Utara, Tembatu Timur, Pasan dan Silian Raya, Tuluaan dan Tuluaan Selatan adalah 56.200 jiwa menurut data BPS tahun 2019. Berdasarkan SNI 03 garis datar 1733 garis datar 2004 untuk pusat pertokoan dan pasar lingkungan, jumlah penduduk pendukung adalah 30.000 jiwa. Artinya untuk radius pelayanan Pasar Rakyat Tembatu di Kecamatan Tembatu sudah memenuhi standar pelayanan penduduk untuk penyediaan pasar tradisional. Berikut adalah peta radius pelayanan Pasar Rakyat Tembatu. Kita masuk pada aksesibilitas. Berdasarkan SNI pengelolaan pasar rakyat, pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Di lokasi tersebut terdapat beberapa pintu masuk ke dalam gedung pasar, tetapi penandaan sirkulasi penunjuk arah belum tersedia. Aksesibilitas jalan di sekitar pasar sudah memiliki luas yang memadai. Hanya saja sirkulasi jalan yang menerapkan sistem satu arah sehingga seringkali membuat bingung masyarakat yang baru pertama kali datang. Yang kedua, seluruh fasilitas berdasarkan SNI pengelolaan pasar rakyat, seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia. Di pasar tersebut, fasilitas untuk penyandang cacat belum tersedia di lokasi. Berdasarkan SNI pengelolaan pasar rakyat, akses kendaraan bongkar muat barang harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan. Dan di lokasi pasar tersebut untuk kendaraan bongkar muat tidak memiliki tempat khusus yang disediakan, sehingga menyebabkan kemacetan pada lokasi pasar karena menggunakan akses jalan di sekitar pasar. Di slide ini ada gambar mengenai aksesibilitas Pasar Rakyat Tembatu. Masyarakat dari Kecamatan Silian Raya, Tuluaan dan Tuluaan Selatan, dan masyarakat dari Kecamatan Pasan, Tembatu Timur, dan Tembatu Utara datang ke Pasar Rakyat Tembatu. Sedangkan pedagang ikan dari Kecamatan Belang dan pedagang sayuran dari Modo Inding atau Minsel dan Languan dari Minahasa. Dari peta aksesibilitas Pasar Rakyat Tembatu, lokasi Pasar Rakyat Tembatu berada di pusat wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Minahasa Tenggara. Eksistensi Pasar Rakyat Tembatu sebagai salah satu pasar terbesar di Kabupaten Minahasa Tenggara dilihat dari radius pelayanan dapat melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, tetapi lebih cenderung untuk masyarakat yang berada di bagian tengah dan barat Kabupaten Minahasa Tenggara, dan jangkauan pelayanan pasar juga untuk memfasilitasi masyarakat yang berada di Kecamatan Modo Inding, Minahasa Selatan, dan Languan, Minahasa. Kita masuk pada bab keempat, penutup. Kesimpulannya dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Walter Christaller dan August Loss sepakat bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keuangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki pemukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Yang kedua, lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkan. Lokasi Pasar Rakyat Tembatu juga bukan hanya dapat melayani setengah dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, tetapi juga masyarakat dari luar dan yang hendak menjual produk hortikulturanya yang berasal dari Modo Inding dan Languan.
Dan yang ketiga, dari analisis yang ada, keberadaan lokasi pasar rakyat Batu ternyata menerapkan sentral teori dari Kristaller dan teori Loss, di mana pasar tradisional yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok dalam suatu wilayah terletak di daerah pusat wilayah yang dapat dijangkau oleh aksesibilitas masyarakat di seluruh penjuru wilayah. Lokasi pasar rakyat Batu juga dinilai dapat memudahkan sistem distribusi bahan pokok yang ada karena memiliki aksesibilitas yang terjangkau oleh semua kalangan meskipun hanya terdapat transportasi darat. Berikut daftar pustaka yang menjadi bahan referensi dari penyusunan makalah ini. Dan terima kasih. Dari saya, Agrilonto.